tuh naik ke atas. Halo guys, ini kita mau buat kolam minimalis lagi, kolam sederhana yang praktis dan tidak membutuhkan tukang yang handal, hanya otodidak saja karena kami bukan tukang. Oke, saksikan videonya terus. Nah guys, ini tahap pemelasteran yang agak kasar, nanti baru kita aci ya. Nah di sini kita lebih mengutamakan fungsinya daripada keindahannya ya, jadi wajar jelek ya, ya standar lah, nggak jelek-jelek amat, karena yang buatnya juga bukan seorang desainer ataupun arsitek. Jadi maklum ya, kita mengutamakan fungsinya daripada penampilannya. Oke guys, saya skip dulu guys. Kira-kira segini lah, berapa persen ini kira-kira guys. Bisa lihat sendiri semennya, takarannya ya. Terserah mau takarannya mau lebih lagi, semennya lebih bagus. Cuman kalau seperti ini udah cukup lah ya. Bagi yang tukang, yang ahlinya silahkan komen. Dan ini juga menggunakan semen sisa guys. Tuh, semennya juga udah jadi batu gini ya. Ini sebenarnya masih bisa ini guys ya, cuman kalau orang nggak mau lagi make karena ini udah batu. Cuman ini bisa dihancurin loh, cuman tingkat kelengketannya itu udah berbeda ya. Tapi nggak apa-apa, namanya buat kolam aja ya. Kita saksikan terus. Oke guys, ini proses perombakan kolamnya tuh. Ini kita bongkar semua. Bang, setinggi mana bang? Tuh, jadi lebih lapang. Akan kita modifikasi dulu guys ya, senyaman mungkin ya. Itu mau dijebol yang itu guys, ini bawah itu ya, dekat baknya itu, jebolkan lobriknya atau batako supaya keluar airnya, air keluarnya ya. Itu kan air masuk, air keluar. Oke. Halo guys, selamat pagi. Ini hasil dari kolamnya guys. Jadi maaf kemarin jedanya lama karena banyak kerjaan dan banyak pikiran, sehingga saya lama ngupdate hasil pembuatannya. Ini ya, nih jadi mesinnya itu naik ke atas ini, itu bagi dua guys, yang satu ke sini, yang satu ke dalam. Yang sini keluarnya ke sini ya. Ya itu ke dalam, nanti masuk ke bak, baru keluarnya di situ ya. Itu pembuangannya ya. Nah kita lihat ke dalam tuh guys ya, tuh pipanya. Tuh ada si hutan guys. Tuh ya. Tuh, hutan saya balikin ke sini guys. Mumpung lagi ngurai itu. Tuh ya. Nah, tuh pipanya. Bisa lihat sendiri. Kita buka dulu. Biar Anda siapa tahu bisa jadi referensi. Sebenarnya ini bukan yang bagusnya. Mungkin Anda bisa membuat lebih bagus dari ini, karena yang buat ini bukan tukang guys ya. Karena yang buat ini tukang tangkar burung ya, bukan tukang buat ini gitu ya. Tuh. Nah, jadi airnya masuk dari sana, keluar di sini. Nah, kemudian dibuang lagi ke sini ya, dibuang sana. Tuh lubang yang di bawah tadi gitu ya. Gitu. Yang itu guys. Tuh lubang di bawah tadi, air masuk. Ini baknya sebenarnya kalau mau lebih bagus lagi di sini buatkan kolam guys ya. Ini karena apa ya, mau simple aja lah dulu, nantilah masalah permanennya. Itu yang penting kita mengutamakan fungsinya daripada mengutamakan keindahannya. Keindahannya itu nanti aja guys ya, karena fungsi dulu yang lebih penting ya. Tuh. Jadi kalau mau bilang ini jelek ya memang jelek guys, karena ini bukan apa ya, bukan ngutamain bentuknya gitu ya, tapi ngutamain fungsinya dulu. Ini kan saya rombak tuh ya. Jadi airnya sirkulasi airnya berjalan terus guys.
Lebih bagusnya lagi ini Anda buat apa namanya, kolam permanen gitu ya, supaya ya lebih bagus gitu ya. Ya mudah-mudahan jadi referensi bagi Anda. Tuh si hutan terus tuh, kita lihat lagi yang di luar. Jadi fungsi air sudah saya jelaskan kemarin, nggak perlu saya jelaskan lagi karena fungsi air itu banyak sekali untuk burung maupun manusia pasti. Ini dibuat, ini juga belum ada dibuat apa-apa guys ya. Sebenarnya kalau mau lebih menarik kan bisa dibuatkan air pancuran gitu ya, atau berupa air terjun di sini ya bisa. Cuman ya kita namanya yang buat bukan tukang guys. Sekali lagi yang namanya yang buat bukan tukang. Yang buat ini loh, maksud saya itu bahwasanya nggak harus pakai tukang, nggak harus ngeluarin uang besar, kita bisa membuat sendiri air untuk sirkulasi air ke dalam ya. Jadi saya di sini bukan buat tutorial ya, karena saya bukan tukang ya. Kalau saya tukang pasti ini bagus guys ya. Ini kan bukan tukang masalahnya, berarti nggak harus tukang, kita bisa membuat air ini bagus gitu, membuat kolam ini jadi gitu. Itu guys ya. Jadi kalau untuk trik-triknya ya video sebelumnya tadi sudah saya jelaskan apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan. Kayaknya nggak banyak sih guys ya, nggak memakan waktu, nggak memakan biaya yang banyak. Kalau biaya nggak bisa diperhitungkan ini guys ya. Saya soalnya gini guys, ini pipa bekas, ini pipa nggak kepake. Kemarin itu kan dipakai untuk di dalam gedung toilet, cuman ini kan nggak pas gitu ya, nggak sesuai. Jadi ini kan dibuka, daripada ini dibuang ini kan saya selamatkan. Setelah itu terpikir buat pakai mesin ini ya. Jadi ini pipa ini nggak ada yang beli guys ya. Tuh sambungannya. Tapi kalau dibeli ya mungkin ya berapalah satu batang ini di tempat Anda. Tempat saya agak mahal sih kalau di desa. Kalau di kota agak murah nih guys. Ya paling berapa lah gitu ya. Anda perkirakan sendirilah ini yang bakal dibeli. Ya kalau misalnya selang lain ya boleh. Kalau misalnya Anda pandai-pandai Anda nyambungkan selangnya ke lain gitu ya. Ini mesinnya saya akuarium apa itu ya, Anda baca sendirilah. Oke, saya nggak tahu mesinnya apa, ini agak besar ini ya ngangkut airnya. Ini kalau satu ini aja kuat kali ini guys, apalagi kalau dua. Ini kan udah dua, kalau dua dia kan agak kurang tenaganya. Ini kalau dilepas ini kan ditutup, kalau dilepas ini lebih kuat lagi ya airnya. Di sini kalau bentuknya emang jelek ya. Nah tuh kolamnya juga biasa-biasa aja gitu ya, karena yang buatnya bukan tukang ya. Sekali lagi ya, mudah-mudahan bermanfaat guys ya. Mudah-mudahan Anda terinspirasi bahwasanya Mas di sini tukang di tempat saya ini langka, nggak ada tukang gitu. Ya Anda sendiri kan bisa, yang penting Anda bisa menyediakan alat-alat. Nah itu batako juga saya bekas, semennya juga semen bekas ini. Semennya itu guys, kalau kalian nggak tahu, itu semuanya udah keras kemarin, udah keras. Jadi saya pecah-pecahin dulu gitu ya. Sebenarnya nggak bagus lagi ya, tingkat kelengketannya itu emang udah berbeda. Cuman ya itu hasilnya masih bisa kan, semen bekas, nggak harus semen baru ya. Mungkin kalau Anda mau beli kiloan bisa aja di toko bangunan, beli berapa kilo lah, 20.000 saya rasa udah cukup. Saya nggak tahu sih 20.000 di tempat Anda berapa dapatnya. Di tempat saya mungkin udah cukup lah 20.000 atau 30.000. Soalnya nggak sampai seperempat semen itu ya, seperempat satu sak kan, satu sak tuh ya, nggak sampai seperempat, itu nggak sampai setengahnya, apalagi nggak sampai guys. Jadi sedikit sekali penggunaan semen gitu ya. Nah batako juga batako sisa ini guys, batako apa, selain batako bisa juga Anda buat pakai batu gitu ya. Anda buat pakai batu, Anda jajarin bagus-bagus, kemudian baru ditaruh koral-koral, baru Anda semen ya. Mungkin itu aja guys, saya rasa Anda bisa, nggak usah dipelajarin, Anda bisa buat inilah pokoknya, asal Anda mau bekerja, asal Anda mau memulai. Kalau kita tidak mau memulai, nggak bakal jadi-jadi guys ya. Adapun barang, adapun tersedia semua, tapi nggak ada dikerjain, nggak bakal selesai ya. Cuman kalau nggak ada pun bahan bisa selesai. Kenapa? Karena niat kita itu ada.
nggak mungkin minta sama tetangga, nggak minta belilah gitu. Atau pipa gini ya, selain pipa ini bisa juga pipa yang lain, selang lain, selang yang lingkar-lingkar kayak ular itu bisa juga, selang begini maksud saya tuh. Barang bekas aja ini guys, barang bekas ini loh contohnya. Itu kan udah terlem itu guys masalahnya, makanya saya pakai itu. Enggak, ngapain sih saya pakai ini, kan buang-buang duit ya. Nah ini karena udah terlem, ibaratnya barang sisa, saya pakai di sini ya. Nah ini loh udah berapa kali ini berubah ukuran ini, dari kecil naiknya ke besar karena nggak ada lagi guys ya. Selangnya memang ini adanya karena udah dirombak-rombak ya. Mungkin itu aja guys, mudah-mudahan bermanfaat, cepat produksi murai batu Anda ya, mudah-mudahan. Dan saya juga itu lagi menunggu beberapa hari lagi. Nah kemarin yang bilang netes apa enggak, saya tantang masuk tuh, netes apa enggak itu guys ya. Oke, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.